Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, bila kita hidupnya ingin bahagia, maka hendaklah kita menapaki jalan yang ditempuh oleh para kekasih-kekasih Allah. Bila kita hidupnya pengen penuh ketentraman dan kedamaian, maka kita kudu menerapkan apa yang diterapkan oleh para salafus saleh daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di awal-awal kajian kita dijelaskan, man rama an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya adilah. Siapa yang menginginkan menempuh jalan yang ditempuh oleh para wali-wali Allah, hendaklah mengamalkan 9 wasiat yang ada di dalam kitab ini. Salah satunya adalah manajemen waktu. Kita harus berupaya menjaga waktu kita lebih daripada kita menjaga duit kita. Kita harus bisa mengalokasikan waktu kita lebih daripada kita mengalokasikan duit kita. Kita harus bisa mengalokasikan waktu kita lebih daripada kita mengalokasikan duit kita. Kita harus pusing bagaimana cara mendistribusikan waktu lebih daripada pusingnya kita mikirin duit kita. Karena waktu lebih berharga dibanding uang. Waktu lebih tinggi nilainya dibanding harta benda. Karena itu kita harus pandai mengelola, memanage waktu kita. Bagaimana cara kita memanage waktu? Tidak akan mampu siapapun untuk bisa memanage waktu bila mana dia tidak memprogram mulai dari melek mata sampai merem kembali mata. Kalau dia tidak mengatur melek mata dia, apa yang akan dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, sampailah dia tidur kembali. Kajian kita berbicara tentang setelah kita bangun tidur, setelah kita wudu, setelah kita berangkat ke masjid, setelah kita sholat qabliyah subuh, setelah kita zikir sesudah qabliyah subuh,
maka kita hendaknya sholat subuh. Bagaimana sholat ini supaya kita bisa mengakses cahaya yang banyak? Kata kiai kita kajian malam hari ini, la tansa annallaha naziru qalbika wa hudurahu wa syuhudahu lakafaijalah. Hendaklah Anda jangan lupa bahwa ketika Anda sholat, yang Tuhan pandang bukan lahiriah doang, tapi batinmu juga dipandang. Juga batinmu. Juga batinmu dipandang, diperhatikan, dilihat, diawasi, dikontrol oleh Tuhan. Nabi bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala tak pandang rupa kamu, bagaimana lahiriah kamu, pakai gamis kah, pakai surban kah, pakai baju apakah kau, tak pandang itu. Begitu juga tubuhmu, besar, kecil, ganteng, jelek, tak pandang itu. Kurus, gemuk, tak pandang itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Tuhan pandang hati. Bagaimana kita sholat, jangan sampai hatinya masih di pasar, jangan sampai hatinya masih di WA group, jangan sampai hatinya masih ada di tempat pemancingan, jangan sampai hatinya masih ada di warung, jangan sampai hatinya ada di komputer. Sebab hati itu yang dinilai Tuhan. Orang menilai lahir, Tuhan menilai hati. Bagaimana kita sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sholatku, ritual ibadahku yang lain, hidup maupun matiku hanya untuk Allah. Benar nggak begitu? Mulutnya ngomong begitu, hatinya tergadai ama cewek, tergadai ama kerjaan, tergadai ama sendal. Hilang nggak ya sendal? Mana baru beli lagi dari Zentin. Begitu, tahu Zentin nggak? Ya Allah, itu Pak Zen ama Pontin. Bener nggak? Begitu. Artinya ama motor udah dikunci belum ya, kunci ganda belum, namanya hatinya nggak sholat. Yang Allah pandang hati.
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hati. Faman shalla bila huduril qalbi fahuwa lahin. Siapa yang salat hatinya enggak ada di salat, maka dia lalai dari salat. Lalai. Fawailul lil musallin. Neraka wail buat mereka yang salat. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim sahun. Yang salat artinya orang ada di masjid, adanya di toko. Padahal masih rame nih sebetulnya. Mana imam nih lama banget lagi, rukunya lama. Ya Allah, imam nih najong banget. Najong di hatinya. Apa itu najong ya? Pokoknya ada aja yang dipikirin di hati. Ini jangan dilupai. Tuhan pandang hati kita. Dalam kita punya salat, sebab khudurul qalbi fis salat yarfa'ul hijab. Konsentrasi hati ketika salat akan membuka tabir-tabir dinding penghalang keintiman dengan Tuhan. Bila kita sholat hatinya hadir, maka cahaya yang bisa diambil banyak. Bila kuota itu punya sinyal kuat sinyalnya, maka aksesnya lebih cepat karena sinyalnya kuat. Bila sinyalnya lemot, muter-muter mulu tuh, pasar mulu. Pasalan emang udah 4 begitu, saking husuk bukan, emang kagak inget sama sekali. Waktu rakaat pertama lagi mikirin warungnya yang di Bayoran, rakaat kedua mikirin tokonya yang di Cipulir, rakaat ketiga mikirin tokonya dia yang di Mistik, rakaat keempat dia mikirin dia yang di Bayoran. Jadi kagak ada di sholat. Ini kayak begini adalah sangat disayangkan. Sholatnya dia hanya terjebak pada rutinitas ritual muslim harian, tanpa ada esensi yang ada dari ibadah dia. Maka muncul, ngapa itu orang STMJ sholat mau terus, maksiat jalan, enggak berhenti-berhenti, karena sholat ini tidak ada esensinya. Jadi biar masakan rempahnya kayak apa saudara, dengan rempah-rempah India yang menyengat, bilang gak dikasih garam, hambar saudara, ambar saudara. Kalau nggak ada garam, maka garam ini namanya kekhusyuan, kehadiran hati di dalam ibadah kita. Ini harus ada dalam sholat kita supaya hati kita hadir. Harus ada pikiran kita dipandang Allah. Harus punya pikiran kita disaksikan Tuhan. Harus ada. Ini namanya disebut maqabul muraqabah. Harus ada nilai dari dulu sholat, ibarat sekolah kelas 1. Lalu tahun ini kelas 1 lagi, namanya enggak cerdas. Waktu yang ada tidak bisa diputer. Masa tahun lalu kelas 1 sekarang masih kelas 1 juga? Masa dulu-dulu sholat enggak khusyuk sampai detik ini kagak bisa khusyuk juga? Namanya kita enggak ada peningkatan. Namanya kita enggak ada quality.
kontrol yang benar dari produk yang kita persembahkan kepada Tuhan yang empunya jagat raya dan pengatur hidup dan kehidupan kita. Maka hadirkan Tuhan dalam sholat. Bagaimana caranya menghadirkan Tuhan dalam sholat? Banyak. Pertama, bayangin ada mertua kita duduk di depan kita, pas di depan sejadah, lagi perhatiin dan pelototin sholat kita. Kira-kira mau dikebut kagak? Yang bener nih, mau dikebut kagak? Kagak, takut dipecat jadi mantu. Pelan. Kita bayangin, mertua tak punya surga, mertua tak punya neraka. Kita bisa konsen. Emang mertua ama Allah tinggian mertua? Sampaikah kita ama mertua khusyuk ama Allah? Enggak. Masalahnya kurang konsen, kurang khusyuk sholat kita. Orang-orang dulu kalau mau sholat dia bilang sama cucunya, lu nyetel musik yang gede, dangdutan enggak apa-apa. Begitu sakit gigi lebih parah daripada sakit hati. Begitu sakit hati lebih parah dari sakit gigi. Megizet mau lagu Megizet ke Hamdan ATT ke lu puter, ditanya enggak keganggu. Gua kagak inget apa yang lu setel-setel karena gua khusyuk sama Tuhan. Kalau kita menyamuk nempel aja berasa. Emang kelas ini yang kita belonan untuk dapetin bagaimana merasa dilihat Tuhan, merasa ada kehadiran Allah di dalam salat kita. Namanya muraqabah, merasa dikontrol Tuhan. Saya nggak bisa untuk menghadirkan Allah dalam salat. Turun, hadirkan, ada namanya raqib dan atid yang mencatat kita sholat, bagaimana model kita sholatnya. Ada filmnya yang difilmin dia, raqib atid, dia mencatat sholat yang kita kerjakan. Saya nggak bisa menghadirkan raqib atid. Bayangin surga balasan bagi orang-orang yang sholatnya ada kehadiran hati, ada merasa dikontrol Tuhan. Nggak bisa. Itu juga maka terakhir bayangin sholat yang kita kerjakan ini adalah sholat terakhir. Maka imam di antara bacaan sunat di luar sawu sufufakum adalah sunat juga imam membaca sallu salata muwaddi' rahimakumullah. Ayo kita sholat seperti sholatnya orang yang pamitan terakhir sholat. Ini terakhir, dohor ini, khawatir asar kagak ngalamin. Kalau kita kerja mau terakhir, yang cerdas kerjanya maksimal apa selagu-lagunya? Mau terakhir, maksimal supaya kenangannya bagus. Begitu, kenangannya bagus. Begitu mesti jadi pimpinan yang mau terakhir jadi pimpinan yang bagus.
biar dikenangnya enak. Kita sholat kalau dianggap terakhir, enggak ngalamin asar takut, maka mempersembahkan terakhir sholat kita akan dirasa dalam hati penuh makna, penuh arti. Kalaulah kita punya pikiran jangan-jangan ini adalah sholat terakhir kita, sholat kita yang terakhir, begitu. Jangan sampai kita nggak bisa merasa bagaimana biar kita zikir muncul dalam kita punya diri ada kehadiran Tuhan. Maka sebelum tidur habis Isya membaca 21 kali Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya 21 kali. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Allah bersamaku, Allah menyaksikan aku, dan Allah memandang tingkah laku aku. 21 kali kita baca, namanya zikir yang mendatangkan sifat muraqabah. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Kita baca sama-sama 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. 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 Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun
ilayya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Bila ini dibaca, cahayanya akan mengisi relung-relung kalbu kita. Bila cahaya dah masuk, muncul di mindset kita, bila Tuhan selalu bersama kita, bila Tuhan selalu menyaksikan tingkah pola kita, bila Tuhan selalu memandang kita punya kalbu, maka akan berasa CCTV itu ada, tak perlu CCTV yang lain, cukup ada sinyal di hatinya. Dan ini yang menyebabkan hidup dia akan jauh lebih bermakna, solat dia akan jauh padat berisi, solat dia akan penuh dengan cahaya, dan dia bakal masuk pada kelas aqimis sholata lidzikri, dia bakal masuk pada kelas inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, dia bakal masuk qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini adalah hal yang paling penting yang ada di dalam hidupnya, merasa dikontrol, dilihat, diperhatikan oleh Allah di dalam ibadah yang dia kerjakan. Bila kita mengerjakan sholat, jangan lupa bahwa Allah memandang kita punya hati, melihat kita punya diri, bahwa Tuhan mengontrol apa yang dilakukan oleh kita. Apa aja yang dilakukan oleh kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat saudara akan ada baunya. Bila kita salat itu khusyuk, salat itu akan keluar dari badan kita bau wangi, dan dia bakal berkata, terima kasih, kau telah menjaga aku dengan bagus. Moga Allah terus menjaga dirimu. Tapi bila kita manakala sholat, hati kita kemana-mana, selagu-lagu kita sholat, dia bakal berkata, dayya'akallah kama dayya'tani. Moga Allah nyembarangin ente sebagaimana ente sembarangan ngerjain kami. Kata sholat. Kalau kita sholat selagu-lagunya, kalau rezeki kita juga acak-acakan morat marit, jangan salahin Allah. Karena bukan rukuk sujud doang yang dipandang Tuhan, hatimu saat sujud kemana, hatimu saat sholat kemana, jiwamu waktu sholat ada di mana. Ini yang paling pokok di dalam kita punya ibadah. Bila mana kita sholat tidak rapi, maka bau sholat itu busuk, kurang bernilai. Bahkan Nabi pernah nyuruh sahabat, a'idis sholatan, ulangi sholat. Sholat lagi, ulangi sholat, karena tidak rapi.
di dalam ibadah ini. Hadirkan Tuhan. Kalau saudara belum bisa dengan Allahumma'i, habis sholat aja tuh yang sallallahu Muhammad. Habis doa Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa fi wassakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam, baca Rasulullah ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah naziri. Ini permulaan menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupannya. Bila penghadiran Tuhan terlalu jauh hijab-hijabnya, maka harus berasa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat kita. Kata yai kita, faijala, hendaklah kau takut kepada Allah ketika Tuhan pandang kita sholat lalai. Khawatirlah kita jangan sampai kita sholat hatinya kemana-mana. Kalau saudara paham habis sholat ada istighfar 3 kali, yang orang bertanya, ngapa baca istighfar? Emang habis nyolong pakai minta ampun segala macam? Kalau habis nyolong wajar, habis sholat kok istighfar yang kagak-kagak? Bukan, ini namanya i'tiraf minal abdi bitaksiri fi sholat. Istighfar itu adalah sebuah pengakuan, kesadaran dari seorang hamba atas kekurangan dia pada sholat yang dia kerjakan. Seakan-akan dia berkata, Tuhan, inilah yang mampu saya persembahkan dari sholat ini. Saya yakin masih banyak ketidakkhusyuannya, tapi inilah baru kelas saya mampunya, maafin kekurangannya. Sampailah ada orang sholat ketika menutup doa sholatnya, Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa du'ana wa jami'a a'malina wa tammim taksirana. Ya Allah, apa itu tamim taksirona? Genapin, sempurnain kekurangan kami dalam sholat ini. Kurang khusyuk, kurang khudu', kurang bertaqarrub, kurang khudur, dan segalanya udah anggap aja bagus. Watam yang taksirana, sempurnain kekurangan kami Allah. Bila sholat kami kurang, udah ada, anggap aja beres. Tolonglah ya Rabb. Saking apa? Sebuah kesadaran betapa tidak mudah di dalam mengerjakan ibadah sholat ini. Sholat itu kalau pengen ada buahnya harus disertai perasaan, dirinya dipandang Tuhan, hatinya dilirik Tuhan. Dalam sholat Tuhan lihat dia. Ini harus ada dalam bacaan-bacaan sholat kita. Kenapa kita kadang kemana-mana kita enggak baca seringnya dalam sholat, enggak baca, lebih-lebih sholatnya siang, qomat kamit mulut doang. Harus baca, ada huruf yang kedengaran kuping. Fatihah jadi bertajwid, kedengaran kuping kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau mic itu bagus di masjid sampai kedengaran nama jamaah. Saking bagusnya sensornya dalam menangkap suara. Itu sampai kayak begitu. Dibaca. Jangan komat kamit doang nggak ada huruf, namanya dukun. Kalau dukun komat kamit tuh. Baca inna solati wa nusuki wa mahyaya. Kuping dengar, kuping dewek, enggak kuping orang lain. Bekelime kata orang Betawi, miji-miji kata orang Jawa. Atu-atu huruf yang dia baca tuh diperhatiin. Begitu diperhatiin, biar nempel di kita punya hati, biar nempel di kita punya diri. Begitu bacaan-bacaan sholat, karena itu yang paling pentingnya. Makanya ada orang sebelum sholat dia doa, Allahumma atini ma ataita ibadaka sholihin inda sholat. Tuhan, anugerahkan kepadaku kekhusyuan yang kau anugerahkan kepada hamba-hambamu yang soleh ketika sholat. Sebelum sholat dia minta sama Tuhan kekhusyuan. Ini penting. Jadi sholat akan melahirkan segala macam bentuk keberlimpahan barakah bila ada kehadiran hati dalam ibadah kita. Nyebut Nabi Muhammad saja paling dikit 27 kali dalam sholat kita. Dalam setiap sholat ada yang 6 kali, ada yang 3 kali. Subuh 3 kali lah kirim salam ama Nabi, karena tasahudnya sekali. Kalau la zuhur 6 kali salam, bukan sholawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku ucap salam untuk engkau. Engkau orangnya ada. Kalau untuk dia orangnya enggak ada. Kau ada orangnya. Kalaulah kita enggak ada hijab, kita bakal dengar ketika sholat Nabi jawab waalaikumsalam. Makanya liyukhrijakum minadz-dzulumat ilan nur. Allah keluarkan anda zulumat, jama muannas salim, ada alif dan ta. Berbagai-bagai gelap 70 gelap baru ketemu cahaya. 70.000 cahaya yang membentengi kita sampai ketemu cahaya. 70.000 tembok namanya hijab. Makanya bahasanya bukan liyukhrijakum minadz-dzulmati ilan nur, zulumat. Maka salam kita didengar sama Nabi. Nabi jawab, 1, assalamu alaina, salam sejahtera untuk kita. Nabi juga ada. Kita semua umatnya Rasulullah. Kita apalagi rajanya. Udah 2, assalamu alaina, Nabi ada.
Wa ala ibadillahi sholihin, ku ucap salam untuk hamba yang soleh. Nabi rajanya orang soleh, sayyidus sholihin. Bila rajanya Nabi aja dia, apalagi rajanya orang soleh. Mesti dia atqal atqiya, paling solehnya orang yang soleh. Itulah Rasulullah. Dalam tasawuf awalnya udah 3 kali salam sama Nabi. Kalau hati kita hadir, ditambah tasawuf akhir 6, belum solawat sama Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Begitu saudara, harus ada kehadiran Rasulullah dalam hidup kita, dalam salat kita. Ini penting bagi orang yang kelasnya tinggi, kehadiran Allah, rendahan kehadiran Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah Anda ada Rasulullah. Anda sholat Rasulullah, lihat itu, lihat. Anda enggak sholat Rasulullah, lihat, sedih dengan kelakuan Anda. Itu begitu. Bila ini juga enggak bisa di kelas PAUD, hadirkan mertua kita di depan kita. Begitu, hadirkan. Enggak bisa juga. Udah kelas apalagi PAUD ini di bawahnya ya. Begitu. Udah kelas balita, barusan 50 tahun. Udah lewat. Lah sekarang 52. Kan begitu. Udah kelas bayi aja, sholat depan teman-teman lagi pada ngobrol, lu sholat pelan dah. Latihan begitu aja. Maka di masjid itu banyak yang lihat, rada pelan di masjid. Pas di rumah, ya Allah, apal banget, kubut. Ada nggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Gitu. Begitu. Kenapa? Enggak ada teman kelas dia di kelas ini. Enggak apa-apa. Latihan menghadirkan Allah dalam ibadah kita. Kalau sudah bisa, akan indah. Enggak bisa, hadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Kata Sayyidati Rabi'ah al-Adawiyah, Habibi la yu'adiluhu habibut, wa ma li siwahu fi qalbi nasibu. Habibi ghaba an basari wa sakhsi, walakin an fuadi la yaghibu. Kekasihku itu tak tertandingi oleh kekasih manapun. Di dalam hatiku enggak ada lagi kecuali hanya dia. Di dapur ada dia, di kasur ada dia, di sumur ada dia, di mana-mana ada dia. Kristina begitu. Dia Habibi ghaban basari wa saksi, kekasihku itu enggak saya lihat dengan mata kepalaku, tapi kehadirannya kurasakan pada kalbuku. Begitu. Ini penting saudara. Latihan. Latihan. Saya gak bisa kayak begitu-begitu. Ente filmin, kan punya video nih, punya HP, ente videoin so ente. Saya yakin kalau di videoin pelan. Ini sholat waktu itu begitu. Jadi bagaimana kayak yang penting belajar dulu. Di kelas mana aja dulu dah. Bila ini waduh tinggi, bukan berarti nggak bisa. Sulit bukan berarti nggak bisa. Belum bisa.
maka harus berupaya sampai menuju bisa. Kenapa diputusin cewek aja nangis? Padahal cewek masih ada 3 ikat lagi tuh ceweknya. Sedih, galau. Masa ada cewek yang lainnya masih ada. Dia punya simpedes, simpanan perempuan desa. Ya, jangan dicatat Bang Haji. Ya Allah, simpedes dicatat lagi. Begitu, simpedes. Jangan simpedes. Begitu. Ya Allah, kita harus merasa ada Allah dalam ibadah kita. Surat nggak usah yang panjang-panjang, itu lagi tapi asik. Baca itu. Baca itu. Saudara ragu sama makanan, ini makanan mengandung racun apa kagak? Allah udah bilang, ana inda dhonni abdi bi. Aku terserah mindset hambaku. Bila mindsetnya racun, lihat emping, asam urat, ku jadikan asam urat. Mindsetnya asam urat. Bila mindsetnya ini emping, makanan, obat, ku jadikan obat. Maka orang Rangkas Bitung emping mulu sehat. Obat kita, waduh, ya Allah, hidup sengsara karena yang muncul di kita negatif sama Tuhan. Padahal segala yang dicipta Tuhan manfaat buat kita, tapi menurut kita racun. Ini daging kambing, darah tinggi. Sop iga, kolesterol. Kopi, asam lambung. Emah, duren, darah tinggi. Emping, asam urat. Cakangkung, asam urat. Lu mau makan apa Bang? Kontrakan lu Barerot di Jati Indah banyak, ada 15. Gua nasi putih aja sama garam air putih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duit banyak sengsara. Enggak kayak pembantunya. Ya Allah, ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam. Belum ditambah qobliyah sama ba'diyah, nongki-nongki sama kawannya itu di Pondok Indah. Ya Allah. Pembantunya sangat menikmati, tidak memiliki. Lah dia memiliki, sangat tidak menikmati. Menikmati. Lah susah makan apa aja. Ngapain capek-capek? Hidup kayak begitu, sengsara amat. Begitu. Ya Allah, karena mindsetnya sudah teracunin. Saban pagi rajin ke dapur ngecek gula. Mau ngapain? Yang sering mengecek Quran udah berapa ayat hari ini, jangan cari lagi kadar kolesterol gua. Ya lo ningkat hari ini. Nih gara-gara macam-macam. Padahal penyakit semuanya dari psikis. Penyakit itu datangnya dari hati, bukan dari makanan. Hati kita jelek sama nikmat Allah, Allah kasih adab. Begitu. Lihat orang Betawi tempo dulu, ya Allah, muhi banyak sawah, ngangon kebo. Itu aus makan di jelupang kebo. Begitu minum aja aus dari rawa-rawa. Bener nggak? Wah, tuh orang dulu tuh pernah begitu. Kan bener tandanya. Itu sehat. Dari jelupang kebo juga jadi. Begitu saudara. Sampai tuh di Serpong tuh ada namanya jelupang. Emang tempat buang-buangan kebo. Begitu jadi kampung tuh, jadi rumah jelupang namanya.
Begitu Serpong Utara. Kayak begitu saudara. Enggak apa-apa. Orang dulu enggak apa-apa. Hati dulu kerja masih gajinya kecil cukup. Sekarang rada tinggian pangkatnya kurang. Masalah di hati, masalah. Masalah di hati. Ada yang gak beres. Mungkin akhirnya bukan gaji naik dikit pangkat, gayanya naik dikit. Kebanyakan gaya. Ribet. Itu yang bikin stres, gaya. Yang jadi stres, gaya. Begitu. Begitu. Lihat orang dulu makan. Enggak banyak macam-macam ini, macam itu, ini itu. Sehat, umurnya panjang-panjang. Karena kita banyak ketakutan ini itu, maka rusak. Gara-gara teracuni pikirannya. Merusak. Hadirkan Tuhan di dalam hati kita. Enggak mungkin Tuhan bikin makanan untuk mematikan kita. Pasti untuk kebaikan kita. Hati obat. Benar juga kata Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatul abrar, datang ke rumah Habib Ali Bungur. Ustaz Syafi'i, makan. Bib, saya enggak makan daging kambing, darah tinggi. Kata Habib, makan. Darah tinggi itu kalau sepaha. Darah tinggi sepaha. Kalau timbang 2 tusuk 3 tusuk agak apa-apa. Tempe aja kalau ngomong darah tinggi, bisa darah tinggi tempe. Senin tempe, Selasa tempe, Rebo tempe, Kemis tempe, tuh langsung melotot. Tempe mulu tuh. Bisa darah tinggi. Mindset. Hadirkan Allah dalam sholat, nanti pelan-pelan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Biar enak. Hidup kita bahagia bila ada rasa kehadiran Tuhan. Tuhan udah ngatur kita. Enak. Jangan pengen buru-buru. Sholat adalah telepon kita sama Tuhan. Kalau kita ditelepon pacar, pengennya buru-buru apa entar-entaran? Cepet apa pengen lama? Lama. Maka kita sholat lagi nelpon Tuhan, sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Li'anna sholata silatun bainal abdi wa baina rabbi. Sholat itu adalah media komunikasi antara si hamba dengan Tuhannya. Sedang sholawat media komunikasi antara si umat dengan Nabi tersayangnya. Begitu. Maka orang Betawi tempo dulu, tong, lu jangan jauh-jauh, lu kudu lulus S3. Duit dari mana Mbak S3? Bukan sekolah-sekolah begitu. Yang mana? Sholat, sholawat, ama silat lu kudu bisa. Belajar no kong hasbullah. Begitu. Kong nur. Begitu kata dia. Jadi itu orang Betawi. Belajar silat. Begitu. Tapi sholawatan, sholat jangan tinggal. Baru gua ajarin silat orang dulu. Begitu. S3 kata dia. Begitu. Begitu. Jadilah saudara, biar ada rasa kehadiran Allah dalam sholat kita, harus berupaya. Caranya begitu banyak media menuju sebuah muraqabah. Bila kita sudah merasa ada kehadiran Tuhan dalam sholat kita,
di saat itu kita sudah memasuki dan menapaki jalan salafus soleh, tapi belum ada keadaan hati, masih jauhlah dan panjanglah menuju ke sana. Berupayalah hadirkan Allah dalam ibadah kita, maksimalkan dalam sholat kita, dari mulai wudhu kita, sunnah-sunnah sholat kita. Maka inilah di antara kiat-kiat menghadirkan Tuhan dalam ibadah kita. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, falakal hamdu ala ma qadait, birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah beri kita kekhusyuan di dalam solat-solat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kehadiran Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dengan itu hidup kita pada akhirnya penuh makna di dunia dan penuh arti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi kita atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Atau ada pengumuman?